Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang inklusi sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti yang telah dijelaskan oleh Bunda Sugihartati. Menurut Dr. Mujito, pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menghargai berbagai keanekaragaman dan kemajemukan individu manusia sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi pendidikan inklusi yang dipayungi oleh Permendiknas harus diperkuat juga oleh peraturan daerah masing-masing sehingga semua pihak, bupati, gubernur, wali kota bersama-sama mewujudkan pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus tanpa memandang kesehatannya, kecacatannya, kemampuan, gender, etnik, agama, ekonomi, maupun bahasanya. Menurut Efrini 2009, di pendidikan inklusif, anak diterima seperti diri mereka sendiri, atau dalam bahasa Inggris, accept as the way they are. Jadi anak bisa berkembang dan belajar dengan kemampuan masing-masing. Dengan sistem inilah anak bisa berkembang dengan kemampuannya masing-masing dan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan inklusif. Isu difabel dalam inklusi sosial. Dalam isu difabel, inklusi sosial memiliki nilai sosial dan moral untuk membantu dan meningkatkan upaya peningkatan perekonomian negara. Adapun inklusi sosial dalam masyarakat marginal akan memberikan manfaat yang sangat positif untuk tingkat pendidikan, sektor literasi, dan produktivitas ketenagakerjaan. Jika semua hal tersebut dijalankan dengan akumulatif, maka semuanya akan berdampak positif, akan berdampak baik untuk peningkatan perekonomian bangsa Indonesia. Suatu inklusi sosial atau lingkungan pembelajaran LIRP adalah lingkungan yang menerima, merawat, mendidik semua anak tanpa memandang fisik, jenis kelamin, ekonomi, linguistik, dan karakteristik. Mereka bisa saja anak-anak cacat, anak-anak jalanan, anak-anak pekerja, atau anak-anak dari minoritas budayanya, linguistiknya, atau dari anak-anak yang terjangkit HIV atau AIDS, atau dari anak-anak dari area kelompok rentan atau lemah. Inklusi juga melibatkan yaitu pembelajaran dan partisipasi kepada semua anak yang rentan akan tekanan inklusi, bukan hanya pada anak penyandang cacat.
lalu meningkatkan mutu sekolah untuk stafnya maupun siswanya. Memandang keberagaman sebagai kekayaan sumber, bukan sebagai masalah. Saling menghargai, saling memelihara hubungan antara sekolah dan masyarakat, dan mengatasi hambatan akses dan partisipasinya. Johnson 2001 menyatakan bahwa semestinya ada 3 prinsip utama dari penyelenggara pendidikan inklusif yang keseluruhan bermuara dalam pemahaman inti bahwasannya setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dalam setting lokal dengan masyarakat lainnya. 1. Setiap anak memiliki hak untuk menjadi bagian integral dari komunitas lokalnya, kelas, atau kelompoknya. 2. Kegiatan pembelajaran melalui atau sudah diatur melalui tugas-tugas yang kooperatif. 3. Guru bekerja sama untuk memiliki pengetahuan tentang strategi pembelajaran dan memiliki pengetahuan umum tentang individual, dan juga memiliki pengetahuan tentang bagaimana menghargai pluralitas perbedaan individu dalam mengatur aktivitas kelas. Dalam sektor aksesibilitas di negara-negara maju, regulasi tentang aksesibilitas pembangunan seringkali anggaran menjadi meningkat. Namun, itu semua bisa ditekan karena adanya institusi mereka yang berjalan dengan efisien dan transparan karena kesadaran pembangunan aksesibilitas sejak awal. Masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berpenghasilan menengah atau rendah yaitu karena persoalan anggaran yang kerap menemui dinamika yang kompleks karena imbas dari ketidakefisienan administrasi, kurangnya kapasitas institusional, dan yang paling membahayakan lagi adalah korupsi. Namun, terkadang institusi negara enggan mengeluarkan anggaran untuk penambahan biaya karena mereka takut biaya ini menjadi lebih besar dan semakin membengkak. Lanjutan, perspektif seperti ini tentunya merupakan perspektif jangka pendek. Selain itu, anggaran yang membengkak disebabkan oleh absennya aksesibilitas sejak awal. Selalu ada anggaran tambahan yang besar ketika melakukan renovasi untuk bangunan institusi yang tidak aksesibel, seperti misalnya menambahkan lift pada bangunan lebih dari 2 lantai. Jika menggunakan perspektif jangka panjang dengan merancang bangunan menggunakan paradigma desain universal,
Anggaran tentunya akan jauh lebih murah karena tidak perlu membongkar bangunan untuk penambahan aksesibilitas. Sekilas itu hanyalah contoh bagaimana eksklusi sosial dalam sektor aksesibilitas saja malah semakin membuat anggaran negara terbebani. Secara umum, di negara berkembang seperti Indonesia, prinsip pengarusutamaan difabel dalam sektor pembangunan sudah mulai berjalan, meski tidak bisa dibilang signifikan. Difabel di negara berkembang sangat rentan sekali masuk dalam jeratan kemiskinan karena eksklusi sosial. Inklusi sosial dalam berbagai sektor menjadi jawaban ketika kerentanan antara difabel dan kemiskinan menjadi sangat dekat. Inklusi sosial mempunyai potensi besar meningkatkan taraf penghidupan difabel yang sebagian besar tereksklusi dari kegiatan ekonomi produktif dan akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi negara. Dampak positif bagi anak disabilitas, yaitu seperti contoh 1, meningkatkan kemampuan untuk belajar karena mereka dapat berinteraksi dengan anak lainnya. Dan yang kedua adalah memperbaiki pembelajaran yang mana juga mendorong mereka pada partisipasi mereka dalam keluarga dan kehidupan masyarakat. Dampak positif bagi anak non-disabilitas. Setiap individu harus belajar untuk menghargai dan menghormati kemampuan masing-masing, apapun keadaannya. Dan juga harus belajar untuk sabar, toleransi, dan pengertian. Mereka juga menyadari apa yang telah kita ketahui, bahwasannya semua orang itu spesial. Dan juga kita harus menghormati keberagaman serta menyambut perbedaan individu ini dengan penuh rasa syukur. Mungkin cukup sekian penjelasan inklusi sosial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.